Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Ananda, NIM A111120176 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tadulako Palu. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UAS yang diberikan oleh dosen saya pada mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan saya bahas yang pertama adalah alat evaluasi dan non-tes, yang kedua rehabilitas, yang ketiga perihal tes keterampilan menyimak, keempat perihal tes keterampilan berbicara, kelima perihal tes keterampilan menulis, keenam perihal tes keterampilan membaca, dan yang terakhir perihal tes keterampilan kebahasaan dan kesustrasaan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu alat evaluasi, tes, dan non-tes. Tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka mengukur dan menilai yang sifatnya benar atau salah. Jenis tes secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Tes tertulis yaitu tes yang dilaksanakan secara tertulis. Bentuk dari tes tertulis dibagi menjadi dua, yaitu tes uraian dan tes objektif. Kemudian non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Jenis non-tes terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu skala bertingkat, daftar cocok, kuesioner, wacana, dan pengamatan. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu rehabilitas. Rehabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Kemudian untuk jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu rehabilitas konsistensi tanggapan dan rehabilitas konsistensi gabungan item. Rehabilitas konsistensi tanggapan selalu mempersoalkan mengenai tanggapan responden atau objek terhadap tes tersebut apakah sudah baik atau konsisten. Sedangkan konsistensi gabungan terkait dengan konsistensi antara item-item suatu tes atau instrumen. Kemudian yang ketiga yaitu perihal tes keterampilan menyimak. Menyimak merupakan kemampuan yang kemungkinan seseorang pengguna bahasa memahami bahasa yang digunakannya secara lisan. Tanpa kemampuan menyimak ini, para pengguna bahasa akan menemui banyak kesalahpahaman dalam komunikasi antara lawan tuturnya dan dapat menyebabkan berbagai hambatan dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian yang keempat yaitu perihal tes keterampilan berbicara. Berbicara pada dasarnya merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif, yang melibatkan aspek-aspek kebahasaan maupun non-kebahasaan. Menurut beberapa pendapat para ahli mengatakan yang termasuk aspek kebahasaan adalah lafal, intonasi, serta penggunaan kosakata atau kalimat. Sedangkan yang termasuk non-kebahasaan adalah ekspresi atau mimik wajah. Adapun aspek-aspek penting dalam penilaian kemampuan berbicara yaitu mencakupi kefasihan, ketepatan, dan strategi. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima yaitu perihal tes keterampilan menulis. Menulis merupakan aktivitas mengekspresikan ide, gagasan, pikiran, atau perasaan dalam lambang-lambang kebahasaan. Dalam keterampilan menulis dapat diukur melalui berbagai kegiatan, misalnya kegiatan menyalin, kegiatan menyadur, kegiatan membuat seperti membuat catatan formulir, bagan, denah, atau tabel, kegiatan menulis seperti menulis laporan, atau hasil diskusi, surat, pidato, atau poster. Kemudian yang keenam yaitu perihal tes keterampilan membaca. Tes membaca merupakan tes keterampilan bahasa yang terintegratif. Dikatakan demikian karena tes ini memadukan sejumlah komponen yang dijadikan sasaran tes. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu perihal tes keterampilan kebahasaan dan kesustrasaan. Tes kebahasaan adalah alat atau program yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan berbahasa secara umum dengan mengukur kemampuan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Tes sastra atau tugas tertulis dimaksudkan sebagai tes atau tugas yang bertujuan untuk mengungkapkan kemampuan apresiasi siswa atau tugas tersebut dapat bersifat apresiatif atau sebaliknya. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Jika ada salah atau kurangnya pembahasan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.